Ya, salam, selamat pagi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini saya Bishop Dickson Panjaitan, salah satu pimpinan gereja yang ada di Sumatera Utara. Saya merasa penting untuk menyampaikan satu gagasan atau pendapat apa yang sedang terjadi dalam pusaran seputar kematian Brigadir J. Saya tersentak tadi pagi ketika saya membuka YouTube, di mana Baradae atau Eliezer mencabut kuasa hukumnya dari Bung De Oliva. Nah, jadi ketika saya kaitkan dengan apa statement daripada Kabareskrim beberapa waktu yang lalu, yang karena faktor ketersinggungan siapa yang mengungkap duluan, sehingga Baradae bisa menjelaskan secara gamblang apa yang terjadi. Sebenarnya publik sudah jelas tahu bahwa ini semua adalah kerjaan pengacara untuk mengorek ataupun mengarahkan Baradae lewat pendekatan spiritual. Sudah dijelaskan Bung De Oliva bagaimana mereka mengajak Baradae bernyanyi, berdoa, dan itu tentu bisa dikerjakan orang-orang yang memiliki chemistry yang sama, ataupun lebih spesifik orang-orang yang sama yang mengerti Tuhan. Itu maksud saya. Nah, lalu kemudian ada faktor ketersinggungan. Sehingga hari ini satu kabar yang mengejutkan kita semua dan yang sangat tidak mengenakan adalah ketika Baradae mencabut kuasa hukumnya dari De Oliva dan Pak Burhanuddin. Ini satu bentuk pencederaan sebenarnya terhadap proses hukum. Karena dalam hal ini ada tekanan yang manis ya dari Kabareskrim. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita runut akan ada sesuatu settingan atau desain baru daripada kasus ini. Mau diarahkan kemana seperti itu. Jadi saya sangat kecewa terhadap Baradae yang mencabut kuasa hukum dari Bung De Oliva dan kawan-kawan. Dan kemudian sekaligus kepada Pak Kapolri supaya menganulir ya. Sekaligus kalau mungkin ada pelanggaran mencopot Kabareskrim. Mengganti, masih banyak yang lain. Daripada hanya untuk mengejar-ngejar pengakuan publik, prestasi siapa yang duluan membuat supaya Baradae mengaku seperti itu. Sementara sudah jelas dan catatan itu ada di tangan pengacara bahwa pengacara yang berusaha untuk membujuk dan mengarahkan Baradae untuk mau berterus terang apa yang sedang terjadi. Dan pengacara itu sebagai penasihat hukum mereka sering berkonsultasi. Kalau saya jawab ini, apa akibatnya? Saya jawab ini akibatnya. Nah, itu sudah jelas dalam wawancara dengan Bung De Oliva. Nah, oleh karena itu Pak Kapolri Listio Sigit supaya tegas dalam hal ini. Ada banyak carut marut yang sedang dipertontonkan kepada masyarakat. Dan saya lihat sekarang dalam penanganan kasus ini lebih kepada hanya menjaga sisi permukaan saja. Tapi tidak menjaga bagaimana perasaan masyarakat Indonesia, keterwakilan daripada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa. Pihak Polri tidak pernah menjaga itu. Mereka hanya menjaga bagaimana di publik bisa seolah-olah aman dan kemudian bisa tenang seperti itu. Jadi saya harap coba diperiksa Kabareskrim kita yang sekarang. Kenapa bisa Baradae mencabut kuasa hukum sebagai pengacara dari Bung De Oliva? Karena ini penting. Karena kalau sudah
penanganannya udah nggak jelas dari awal, maka nanti hasilnya juga pasti tidak baik. Jangan pernah bapak-bapak yang terhormat mempermainkan hukum di negeri ini. Terima kasih. Saya Bishop Dickson Panjaitan. Salam hormat.